Saya sepakat bagaimana ke depan ini memperkuat KPK. Tetapi yang kita tidak mau, masyarakat kita ini dijejali dengan omongan-omongan, retorika-retorika yang seolah Jokowi itu pahlawan dalam hal ini. Ya, padahal dialah sesungguhnya saya bantah ya. Kan itu. Saya bantah ya. Mana yang duluan? Bang Ferdinand, abangku yang baik. Abang kan berasal dari partai politik Demokrat. Dulu. Sebentar bang ya. Kita di sini bicara adalah by law and by logic dan by data. Ya. Sekarang saya bacakan kabinet kerja Jokowi JK PDIP. Jangan bahas kabinet lagi bang, bahasnya aja. Tunggu dulu, kita bicara. Jangan lagi bahas bagi-bagi kue kekuasaan. Saya mau membantah keterangan Anda tadi. Itu udah sebentar, cukup, dibahas lagi. bahwa Anda salah gitu loh. Sayang waktunya saya nanti. bicara data, nggak bisa. Nggak bisa dong. Saya mau mematahkan argumen Anda. Silakan. PDIP itu dapat 5 kursi, Nasdem 3 kursi, Hanura 1 kursi, PKB dan P3. Artinya apa yang saya katakan bahwa benar PDIP bagian penting dari pemerintahan Jokowi JK. Kabinet pertama, kabinet yang kedua juga demikian. Nah, saya mau katakan begini. Sebenarnya kalau kita mau jujur, saya punya pengalaman empirik. Nih Bang Saud. Sebulan yang lalu kita diskusi di sini bagaimana Bang Saud waktu itu menggetarkan Indonesia dengan pernyataan beliau terkait dengan kader HMI. Tapi beliau bertanggung jawab. Saya mau katakan begini. KPK hari ini, kalau di pandangan saya, justru dengan adanya Dewan Pengawas KPK, KPK lebih baik. Saya punya fakta. Iya, sebentar. Saya menangani 6 klien yang diproses oleh KPK. Betapa KPK semena-mena terhadap seorang tersangka. Pertama, Bapak Irman Gusman, Ketua DPD RI. Saya kuasa hukumnya bersama Bang Yusril. Apa yang diproses di situ? Trading in influence, perdagangan pengaruh. Ketika di persidangan terungkap bahwa persoalan 100 juta untuk memberikan sepeda kepada cucunya. Tapi kita melihat bahwa ada target politik di situ, kita paham. Dan diproses beliau di persidangan, sementara digaungkan seorang Irman Gusman koruptor ratusan miliar. Yang kedua, Pak Surya Mali, mantan Menteri Agama almarhum. Saya sempat juga bersama beliau di awal. Dikatakan korupsi dana haji. Ketika dalam pemeriksaan yang dipersoalkan adalah dana tunjangan menteri, operasional menteri lebih kurang 35 juta rupiah. Isunya luar biasa. Tapi yang fakta di persidangan berbeda. Apakah ini layak dan pantas? Sangat tidak layak. Masa kapan? Sebelum Bang Saud. Ya KPK juga kan. Masih belum berlaku 2019 yang diperbarui itu. Justru saya mengatakan bahwa KPK saat itu semena-mena. Berikutnya, Sultan Batugana, teman abang, Partai Demokrat, almarhum, dituduh di media massa korupsi APBN 1 triliun lebih. Di persidangan terungkap hanya pemberian 50 juta rupiah dari Menteri SDM Jarawacik ketika dia datang menjelang Lebaran. Kurang fakta apa? Berikutnya, Bupati Rokan Hulu Suparman dijadikan tersangka, tidak jadi dilantik. Di persidangan 1 rupiah pun tidak ada duit dia terima. Bebas di persidangan tingkat pertama di PN Pekanbaru. Ketika dikasasi ketemu Pak Artijo Al-Qotsar, dia dihukum 4 tahun. Ini potret buruk selama KPK di awal sampai dengan sebelum ada Dewan Pengawas. Apalagi fakta yang paling nyata, Bang Ferdinand, teman-teman saya Bunyamin, kita masih ingat betapa Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan itu ditersangkakan sudah null and perfit on proper test. Ditersangkakan, dilakukan upaya hukum pra peradilan dan menang. Itulah namanya ada kriminalisasi. Tapi kalau seorang Hasto bersidang di pengadilan dan kemudian dapat keringanan dari presiden karena diskresi dia, itu bukan kriminalisasi. Maka saya katakan, kok sekarang orang yang sudah pernah memimpin bangsa ini dianggap sebagai orang yang paling bersalah, padahal partai abang hari ini bagian dari sejarah yang memenangkan seorang Jokowi. Kenapa kalian berseberangan jalan di akhir? Karena tidak mau bersama terus. Boleh dong seorang Joko Widodo bersikap,
bahwa saya sudah 9 tahun menderita, saya ingin keluar dari kalian. Kalau kata-kata Hasto tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu opini publik yang liar dan merusak PDIP sendiri.